Kalau Dr. Richard tidak menemukan ketenangan, datang kepada Yesus sungguh-sungguh. Kosongkan hatimu, ini tipsnya. Masuk di dalam ruanganmu, mulai baca di dalam Injil Yohanes. Berkata, kalau memang kau Tuhan ada, nyatakan kuasamu bagi saya dan saya ingin merasakan. Minta Roh Kudusnya, Roh Kudus akan menjamamu. Jangan kaget kalau tiba-tiba Dr. Richard gemetar. Karena itu Tuhan datang dalam hidupmu. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman yang menyaksikan tayangan video-video saya dimanapun itu ya. Doa saya, Roh Kudus menjamah dan mengurapi saudara sekalian dan alami kuasanya dan perjumpaan pribadi bersama Tuhan lewat Rohnya. Dalam nama Yesus. Amin. Kalau saudara sungguh-sungguh mengimani apa yang saya sampaikan, saudara akan mengalami. Tapi kalau saudara mengeraskan hati, tidak akan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Alkitab berkata bahwa kalau kita minta rohnya, dia akan memberikan rohnya kepada kita, saudaraku. Kita hidup manusia, hidup di bawah kolong langit ini butuh Tuhan. Tidak hanya berteori tentang Tuhan, tetapi ngalami Tuhan itu jauh lebih hebat dan lebih dahsyat. Untuk Dr. Richard, masih pesan saya kepada Dr. Richard, ya. Ada yang ngomong, terserah itu urusannya Dr. Richard. Peduli amat, ya kurang lebih begitulah ya. Saudaraku, kita tidak dipanggil menjadi orang yang apatis, yang tidak peduli, apalagi ini menyangkut kekekalan. Jika kamu melihat saudaramu menuju kepada kebinasaan, apa lu tega? Ya kan? Tuhan memanggil kita untuk menyampaikan kebenaran, kabar baik. Kebenaran itu saudara tidak salah. Menyambung ayat yang kemarin yang saya sampaikan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-8. Kata Filipus kepada Tuhan Yesus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, itu kata Yesus, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Jadi Bapa dan Yesus itu ya sama. Dia sendiri. Lalu kenapa Yesus berkata aku pergi kepada Bapa? Dia kembali kepada pribadinya sebagai Elohim. Ingat saudara bahwa dia datang itu merendahkan, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai manusia. Sehingga pada saat dia berkata aku kembali kepada Bapa dan kelak aku datang kembali menjemput kamu kepada murid-muridnya dan kepada saudara. Dia kembali kepada keilahiannya yang semula. Ya, mengerti saudara? Jadi buat saudara-saudara sekalian, buat dokter, jelas kita hidup di dunia ini bukan mencari kedamaian, ketenangan. Tetapi permasalahannya adalah, sudahkah kita menemukan juru selamat yang akan menyelamatkan kehidupan kita di kekekalan? Hidup ini sementara, kata Alkitab. 70-80 itu kata pemazmur Daud. Lebih itu gak ada artinya hidup ini. Apakah kita mau mengorbankan hidup kekekalan hanya karena ingin popularitas, ingin harta, ingin jabatan? Hanya 70-80. Pikirkan saudara. Ini pesan saya kepada Dr. Richard. Ini iman Kristen. Kenapa? Karena saya peduli dan mengasihi Dr. Richard. Mungkin hanya lewat media sosial pesan saya bisa sampai. Bukan karena sesuatu, ya. Saya bukan orang yang mencari-cari apa gitu ya, saudara, bukan. Tetapi motivasi kita adalah bagaimana orang ketika mulai berjalan serong, kita luruskan. Saya nggak berkata bahwa dokter berjalan serong, tidak. Tetapi saya hanya mau menyampaikan kebenaran. Di dalam Yesus ada keselamatan. Dan perhatikan, Bible itu sempurna menulis segala sesuatunya. Kisah, silsilah, lengkap semuanya. Dan dari Bible itu tinggal kita melakukan, tinggal kita baca, saudara. Tidak perlu lagi terjemahan. Semua sudah ada. Mau baca dalam bahasa apapun itu ada. Tujuannya kita mengerti. Ya. Dan Tuhan itu mengasihi umat manusia. Tidak membuat umat manusia untuk lebih sulit. Tetapi dia ingin kita mengerti tujuannya. Kalau Dr. Richard tidak menemukan ketenangan, datang kepada Yesus sungguh-sungguh. Kosongkan hatimu, ini tipsnya. Masuk di dalam ruanganmu, mulai baca di dalam Injil Yohanes.
berkata, kalau memang kau Tuhan ada, nyatakan kuasamu bagi saya dan saya ingin merasakan. Minta Roh Kudusnya, Roh Kudus akan menjamamu. Jangan kaget kalau tiba-tiba Dr. Richard gemetar. Karena itu Tuhan datang dalam hidupmu. Karena kalau kita meminta Tuhan, Roh Kudusnya, dia akan datang dalam hidupmu. Ingat saudara, bukan roh lain. Roh Tuhan dan roh iblis itu selalu bertentangan, tidak bisa disamakan. Kalau kita meminta roh Tuhan, maka roh Tuhan yang akan datang. Memang seperti terkesan sama aksinya. Saudara merasakan juga akan ada getaran, karena saya juga ngalami. Tetapi bukan roh lain yang datang. Kalau kita meminta rohnya kepada Tuhan yang benar, maka rohnya akan menjamah dan memberikan sukacita bagi hidup saudara. Ini tipsnya. Pikirkan, datang kepada Yesus. Yesus itu nyata lewat Roh Kudusnya. Pada saat dia terangkat ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, aku akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, bagi murid-muridnya dan bagi saudara. Sampai saat ini Roh Kudus itu masih nyata dan bekerja, saudara. Lakukan kalau mau mengalami Tuhan. Berapa yang saya sampaikan ini, pesan singkat ini bagi saudara, bagi Dr. Richard. Kalau mau mendengarkan, ya, maka engkau akan mengalami Tuhan. Firman Tuhan adalah logos, tetapi firman Tuhan juga adalah rema, bisa menjadi kenyataan dan kita mengalami dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara.